Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Saya Septiani Wujilestari. Nah, sekarang saya mau live IG bersama perwakilan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang atau Polbangtan Malang. Bentar. Mohon maaf teman-teman karena tadi kebetulan hujan sini jadi ada kendala. Sebelum saya mulai sesi live bersama perwakilan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Bakarumun. Jadi Bakarumun itu sebenarnya dari bahasa daerah, yaitu bercakap atau berbincang. Nah, jadi kita akan melakukan diskusi atau bercakap antar dua arah untuk membahas suatu hal. Nah, di sini Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ini mengadakan Bakarumun untuk teman-teman semua agar mengetahui informasi mengenai instansi yang akan kita bicarakan. Mungkin teman-teman tidak sabar pengen berbincang dengan narasumber kali ini. Kita akan langsung mengajak kakaknya untuk join. Sebentar. Kita tunggu narasumber kita untuk join. Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Apakah suara saya terdengar? Oh iya, terdengar kakak. Suara saya kedengaran nggak kak? Terdengar. Oh ya, terdengar ya. Oh ya kak, bagaimana kabarnya kak hari ini kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Septi gimana? Alhamdulillah juga. Kakak ini di mana ini? Saya ini lagi mengadakan kajian untuk penelitian tingkat akhir saya. Sekarang saya di kandang Kakak keluar karena mungkin jaringannya. Bentar kan, saya lihat.
Mungkin jaringannya Kak Musa satu. Kakak jaringannya apa di saya ya Kak? Kurang tahu itu ya. Iya. Iya Kak. Sebelumnya itu Kakak di mana ini posisinya? Saya ini lagi di kampus instalasi ruminansia besar. Saya sedang mengadakan kajian untuk tugas akhir saya. Halo Kak. Sinyal saya kurang bagus ya? Keluar lagi. Halo Kak. Iya. Kakak di posisinya di mana ini? Saya di kampus di instalasi ternak ruminansia besar. Saya sedang melakukan kajian untuk tugas akhir saya. Gitu. Berarti nggak ganggu kan Kak berarti? Enggak, aman-aman. Oh enggak. Oh ya Kak, perkenalan dulu ya Kak, biar teman-teman tahu siapa kita sebenarnya. Nah dari saya sendiri, saya perkenalkan nama saya Septiani Puji Lestari. Saya dari finalis Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kayaknya sinyalnya di Kak ini. Halo, Kakak? Iya. Kita lanjutkan aja ya Kak. Saya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, nama saya Septiani Puji Lestari. Prodi saya dari pekerja sosial. Pekerjaan sosial saya semester 4. Nah, mungkin teman-teman pengen sebenarnya saya sudah menjelaskan. Sebenarnya saya sudah menceritakan nih siapa kakak, tapi kan otomatis teman-teman pengen tahu kakak itu sebenarnya namanya siapa, asal dari mana sih? Mungkin kakak bisa. Mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Musyafatun Prawitanti. Saya ulangi, nama saya Musyafatun Prawitanti. Saat ini saya sedang berkuliah atau menjalankan aktivitas di salah satu perguruan kedinasan, yaitu Politeknik Pembangunan prodi saya yaitu kesejahteraan hewan. kakak Mustafatulnya keluar. Kita bisa sambungan lagi. Halo, Assalamualaikum Kak. Maaf ya Kak. Iya. Ya, sinyalnya kayaknya jelek ya. Iya. Gimana? Ini tadi hujan Kak, soalnya Kak. Terus ada petir, jadi kayaknya agak keganggu. Ya Kak, bisa dilanjut lagi? Perkenalan diri dulu ya. Kayaknya tadi terputus. Iya. Perkenalkan, nama saya Musyafatun Prawitanti. Saat ini saya sedang berkuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, semester 8, jurusan Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan.
Saya berdomisili di Blitar, dan saya sedang menjalankan tugas akhir, yaitu mengenai mol atau molases, mol atau mikroorganisme lokal yang bertempat di instalasi ternak ruminansia besar di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Mungkin cukup dari saya. Oh ya, sangat-sangat cukup Kak. Oh ya Kakak kalau boleh tahu dari prodi apa Kak? Kalau saya dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Septi mohon maaf terus ya. Silakan ya. Jadi aku janjian Kayaknya kakaknya yang ke persambungan lagi. Oh,
Iya, Iya, maaf kayaknya terganggu kayaknya sinyal ya. sinyalnya susah nih, Kak. Hmm. Bisa dilanjut aja. Kakak sudah bisa kesambung, Kakak? Oh, sudah lumayan lancar nih. Mm-mm. Iya, ya. Jadi tadi Kakak dari prodi apa ya, Kak? Saya dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Oh iya. Terus kalau boleh tahu nih, kita langsung ke profil dari Polbangtan sendiri. Sebenarnya Polbangtan itu kan ada beberapa cabang ya nih, Kak. Nah, Kakak itu Mm-mm. termasuk di mana? Terus lokasinya di mana? Seperti itu, Kak. Dan prodi-prodinya itu apa saja? Bisa dijelaskan, Uh, Kakak? Baik, saya di Politeknik Pembangunan Pertanian yang tepatnya di Malang. Sebenarnya di bawah Kementerian Pertanian ini ada 7 sekolah kedinasan. Ya. Yang pertama Polbatan Malang, Yoma, Goa, Manokwari, dan Pepi Serpong. Ada berapa, Kak? Kalau Ada Polbangtan sendiri 7. cabang? Oh, 7. Ya. Terus tepatnya di Malang itu di mana, Kak? Tepatnya di Lawang, hampir perbatasan dengan Pasuruan. Oh ya, terus prodi-prodinya Kak seperti apa? Terus Baik, kalau di Malang sudah 3 prodi. Yang pertama yaitu penyuluhan pertanian berkelanjutan, yang kedua penyuluhan ya, peternakan dan kesejahteraan hewan, dan yang terbaru ini agribisnis peternakan. Seperti itu. oh ya. Sebelumnya itu Polbangtan itu dari naungan apa sih kalau Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung kan dari naungan Kementerian Sosial nih Kak. Nah kalau Polbangtan sendiri dari mana gitu biar teman-teman tahu gitu. Ya, Polbangtan merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian. Seperti itu, Oh Septi. iya. Terus untuk prospek kerjanya nih Kak, kalau misalkan di tadi kan ada 3 cabang nih, ada 3 itu kan Kak, apa sih prodi ya? 3 Nah itu prodi. Mm-mm. ya, prospek kerjanya seperti apa? Terus besok mana gitu kan? Karena sekolah kedinasan kan luas ya kan nggak kayak ikatan dinas gitu ya. Kalau ikatan dinas kan lulus jadi auto jadi PNS ya Kak. Tapi kan kalau kedinasan itu kan bebas nih kita mau jadi apa pengusaha pengusaha atau bisa daftar PNS seperti itu ya Kak. Nah, kalau untuk prospek kerja dari masing-masing prodi itu bisa Kakak jelaskan? Di Polbangtan ini belum terikat ikatan dinas. Jadi kita uh, masih kedinasan, di mana sistem ini kita sebenarnya ada ikatan dengan pemerintahan, di mana semua biaya itu digratiskan. Akan tetapi belum ada Oh, tindak lanjut dari pemerintah itu sendiri. Kalau untuk prospek kerjanya lebih ke masing-masing individu ya, mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan maupun daftar sebagai CPNS. Nah, peluang CPNS ini untuk penyuluhan lebih diutamakan dari lulusan Polbangtan itu sendiri. Ataupun mereka yang setelah lulus langsung menciptakan lapangan kerja itu lebih baik, karena tahun-tahun sebelumnya itu senior-senior saya uh, mereka diberi sumbangan dana untuk menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Seperti itu, Septi. iya. Berarti lulus dari Polbangtan itu mendapatkan sumbangan seperti itu ya Kak ya? Tergantung kebijakan pemerintah pada tahun tersebut. Oh, kalau untuk tahun Kakak Masih kurang tahu ya info lebih lanjutnya, karena kan dana kan setiap tahunnya berubah dan dialihkan pada uh, kebutuhan yang lebih lebih dibutuhkan. prioritas gitu. Kalaupun
Kalau tahun yang kemarin itu belum ada karena semua dana itu dialihkan pada COVID itu sendiri. Oh Gitu. iya, iya. Oh iya, benar-benar. Nah, kan kemarin itu saya dengar, nah kalau di Polbaktan sendiri itu kan ada asramanya ya Kak, itu diwajibkan atau gimana sih sebenarnya? Hmm, jadi mahasiswa Polbangtan ini wajib asrama dan tinggal di sekitar kampus yang sudah disediakan TNI itu. Oh, jadi nggak bisa ya nih, Kak. Misalkan ada temen nih yang kuliah di situ, terus pengen pengen nyari Bos, tempat istirahat, ya ngekos gitu bisa ya, Kak? Atau gimana? nggak bisa karena itu sudah Harus berarti. prosedur dari kampus. Oh, kewajiban ya, Kak, seperti itu. Nah, kalau untuk ini kan Kak, kalau untuk eh, SPP, halo, Iya, kedengar Kak? terdengar. Iya. Nah, kalau misalkan lulus nih Kak, kan tadi ada 3 prodi ya Kak. Nah, itu Mm. lulusnya itu sama-sama apa nih, gelarnya itu sama atau gimana sih Kak? Beda kalau untuk penyuluhan peternakan itu STRPT, kalau untuk penyuluhan pertanian STRP gitu. Karena kita sarjana terapan, Katanya, kita D4 semuanya seperti itu. Tidak ada yang D3 maupun D2. oh iya iya iya. Kalau untuk apa sih biaya per semester atau SPP, kalau boleh tahu nominalnya berapa sih Kak? Ya, Septi. Biaya per semester, total SPP-nya, Mm-mm. semuanya di total Alhamdulillah berapa? kita Mm. Alhamdulillah kita dibiayai oleh Kementerian Pertanian, di mana kita hanya membayar di uang pangkal masuk saja sebesar 5 juta. Setelah itu semua biaya mulai dari makan, asrama, tempat tinggal semua digratiskan. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh, gitu ya Kak. Kalau untuk uang seragam gitu, semuanya, Uang seragam uang sudah pakai. include pada yang pertama itu 5 juta itu sudah keseluruhan Oh, biaya masuk pangkal uang itu paket. tadi. Oh, iya iya iya. Tidak ada. Berarti cuman bayar 5 juta itu aja ya Kak ya. Oh, ya udah. Iya. Murah banget kan. Kalau di Bandung, kalau di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu untuk SPP tahun 2020 itu terakhir itu saya lihat 1.900.000. Nah, kenapa sih Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Polbangtan Malang itu Polbangtan itu murah karena kan status kita itu kan kedinasan ya Kak ya. Jadi mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam perkuliahannya itu. Kalau kakak itu kan dari Kementerian Pertanian ya Kak ya. Nah, Iya. kalau saya itu dari Kementerian Sosial, jadi sama-sama memiliki keuntungan. Itu teman-teman. Hmm. Kalau boleh tahu nih Kak, eh, kakak untuk pendaftaran atau PM PKKBM itu gimana Kak? Apa udah ada informasi untuk biar masuk ke Polbangtan Sudah. Malang? Semuanya bisa diakses di pmbpusdiktan.id. Di sana sudah ada Polbangtan yang mana atau PEPI, di mana terdapat 5 jalur masuk. Yang pertama yaitu tugas belajar. Tugas belajar ini diperuntukkan untuk yang sudah PNS dan direkomendasikan untuk mengikuti pembelajaran di Polbangtan Malang. Selanjutnya jalur undangan, di mana jalur undangan ini merupakan sebuah jalur yang bekerja sama dengan SMK Pertanian, khususnya pada tugas belajar dan jalur undangan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret sampai 17 Maret, jadi sudah lewat. Untuk jalur kerjasama sendiri juga dilaksanakan
pada setiap provinsi yang bekerja sama dengan Polbangtan seperti Provinsi Kalimantan. Nah, ini dilaksanakan 8 Maret sampai 24 April, jadi masih ada peluangnya bagi provinsi yang bekerja sama dengan Polbangtan. Selanjutnya jalur umum, di mana jalur umum ini diperuntukkan untuk SMA, jurusan IPA maupun IPS, di mana jalur ini dibuka pada kemarin barusan 1 sampai 24 April 2021. Sedangkan untuk jalur terakhir yaitu pos KM, di mana jalur ini merupakan prestasi non-akademik yang bisa dimasuki oleh seperti atlet maupun jalur-jalur seni maupun keilmuan pada tingkat provinsi maupun nasional pada tanggal 1 Juli sampai 5 Juli. Seperti itu. Oh, gitu. Berarti masih ada peluang untuk daftar ke Polbangtan Malang ya, Kak ya. Kalau untuk batas usianya bisa dikasih tahu kan? Untuk batas usianya yaitu 25 tahun. Oh, 25 tahun. Itu ke semua jurusan prodi ya, Kak? Ya, keseluruhan. Halo, Kak? Iya. Apakah ke semua prodi itu umurnya 25 tahun? Atau ada Iya. prodi tertentu? Kalau mungkin ya. Iya, kalau informasi yang ada di pmb.pusdiktan.id itu batas maksimal usia yang mendaftar yaitu 25 tahun. Oh, iya. Terus kalau itu loh, apa namanya, kan ada nih kegiatan ekstrakurikuler. Benar-benar. Kalau kalau Halo Kak, Iya. ya kan kalau selain itu kan biar nggak jenuh mahasiswanya itu di situ itu mesti kan ada ekstrakurikuler atau apa sih kayak kegiatan-kegiatan lain gitu biar mahasiswa itu tidak jenuh di asrama terus gitu. Mungkin ada kegiatan apa sih di Polbangtan itu? Ada banyak UKM di Polbangtan, ada badminton, ada sepak bola, futsal, lalu ada drum band, khususnya PSHT, Ya. seperti normal-normalnya UKM di SMA yang biasanya diikuti oleh pelajar ya, khususnya. Ada juga English Club, seperti itu mungkin. Oh iya iya iya. Terus untuk Untuk apa? kalau misalkan nih seperti kakak, kalau misalkan pengen daftar Polbangtan Malang itu apakah ada trik-triknya seperti itu kak? Biar bisa masuk ke Polbangtan. Kalau tes-tes yang ada di Polbangtan Malang itu yang pertama itu tes tulis. Tes tulis itu ya meliputi matematika, bahasa Indonesia, pokoknya pelajaran-pelajaran umum yang di ujian nasional kan. Seperti bahasa Inggris, seperti itu. Kalau yang lebih spesifik itu ketika kita penjurusan, memilih jurusan yang ketika pertama daftar. Itu kan ada pertanian dan peternakan. Sebaiknya teman-teman sebelum mendaftar itu membaca mengenai jurusan tersebut atau ilmu umum dari pertanian maupun peternakan itu sendiri supaya bisa menjawab soal-soal tersebut. Lalu ada psikotes yang dilanjutkan besoknya itu tes fisik seperti tes kesehatan, tinggi badan, buta warna, seperti itu. Dan baru pengumuman. Untuk tesnya fisik itu bisa dilakukan di mana kak? Kalau kemarin itu tes fisiknya langsung di Polbangtan Malang. Jadi kita membayar biaya tes tersebut. Berarti semua Polbangtan nih kak, misalkan saya dari siswa luar Jawa gitu. Nah, apakah semuanya seperti itu pendaftarannya dan cara-caranya?
Iya, tergantung jalur masuk yang kamu pilih. diambil? Kalau misalnya umum, ya semuanya dari tes itu diadakan di Polbangtan Malang. Oh iya, iya. Kalau boleh tahu nih Kak, kok lupa saya. Itu untuk akreditasinya, akreditasi dari masing-masing prodi atau jurusan. Tentunya kalau kita di bawah kementerian langsung itu otomatis A ya. Begitu pula Iya, di Poltekkes kan juga seperti itu ya. iya, oh iya. Kemarin itu, oh berarti dari 2000, kemarin tuh saya pernah mendengar kalau masih 2 prodi ya Kak? Atau sudah 3 ya? Iya. Mm. Baru Oh, 2 tahun kalau, yang lalu dibuka oh, agribisnis peternakan. eh, Mm. oh baru saja ya Kak berarti ya Kak? Iya. Jadi langsung A ya Kak, sama seperti prodi-prodi yang lain. Iya ya. Oh, buat teman-teman yang pengen tanya, ada sesi karena ada sesi pertanyaan, jangan mungkin jangan tulis di kolom komentar, bisa langsung ke tombol panah di bawah ini, karena nanti kalau di kolom komentar bakalan tenggelam. Di situ ada kalian bisa menulis pertanyaan buat kakak-kakak. Ini karena besok bisa dilihat juga di IG-nya Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung atau di YouTube-nya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung di channel YouTube Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau misalkan kan tadi kan di asrama ya Kak ya, Mm. itu bisa jenguk keluarga atau gimana, atau pulangnya setiap tahun sekali atau gimana ya Kak? Kalau untuk taruna muda, khususnya tingkat 1, itu hanya di eh, minggu-minggu genap. Jadi 1 bulan itu hanya diperbolehkan pulang 2 kali saja. Jadi kayak gantian seperti itu ya Kak? Mm-mm. Ya, Di seperti itu. di jadwal atau gimana Kak? Gantian, kalau untuk biasanya tingkat 1 dan tingkat 2 itu bersamaan pulangnya di bulan-bulan genap. Kalau untuk tingkat 3 dan tingkat 4 itu menyesuaikan. Seperti itu. Menyesuaikan pelatih Dibatasi dari berarti ya Kak? itu sendiri. Iya. Mm-mm. Oh, kalau untuk jam perkuliahannya nih, misalkan Mm. teman-teman pengen kuliah di Polbangtan Malang, perkuliahannya seperti apa sih Kak? Kalau perkuliahan dari Polbangtan Malang ini memang kebanyakan praktek, 70% praktek dan 30% teori, di mana pada sistem perkuliahan ini lebih banyak di lahan maupun di kandang daripada di kelas, seperti itu. Berarti langsung terjun ke lapangan ya Kak ya? Iya. Mana yang pengen daftar di Polbangtan Malang langsung bisa dilanjut lagi. Iya. Mm-mm. Tadi gimana Kak? Untuk pembelajarannya di Polbangtan Malang. Kalau pembelajaran di Polbangtan Malang lebih banyak dilakukan di kandang maupun di lahan tempat praktek daripada di kelas. Setelah pembekalan materi di kelas, kita langsung mempraktekannya langsung di lahan maupun di kandang itu tadi. Seperti itu Kak. Berarti langsung ke itu ya Kak, ke tempat kayak praktek gitu ya Kak? Iya Itu berarti langsung. kalau misalkan di penyuluh pertanian, berarti langsung ke sawah seperti itu ya Kak ya? Iya. Apalagi kalau kita sering koordinasi untuk melakukan penyuluhan pada petani maupun peternak yang dilakukan melalui perantara BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian.
kerja yang ada di BPP tersebut. Jadi keluar kampus atau udah disediakan lahan sendiri nih Kak, tempatnya itu? Kalau lahan maupun instalasi itu sudah disediakan di belakang kampus. Gitu. Semuanya sudah disediakan di belakang kampus ya Kak ya? Iya. Oh ya. Selain itu mungkin ada informasi yang bisa Kakak sampaikan atau gimana Kak? Kebanyakan sih anak muda itu kurang minat di bidang pertanian maupun peternakan. Padahal prospek kedepannya itu bagus kalau didalami dan terjun langsung di dalamnya. Sebaiknya kalau itu jangan nanggung. Iya Kak? Seperti itu ya. Maksudnya jangan nanggung gimana nih Kak? Jangan setengah-setengah. Kalau kita udah diterima di kampus tersebut, jangan cuma menjalankan aktivitasnya, tapi kita juga bisa mengambil poin-poin plus yang nantinya bisa kita terapkan setelah lulus. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih Kak, jumlah dari kelasnya dari masing-masing prodi atau satu kelas nih misalnya isinya berapa gitu, berapa? Misalkan 25 Kalau kelas mahasiswa atau Kalau kelas pertanian sendiri ada 3 kelas, ada 4 kelas, di mana satu kelasnya itu berisi kurang lebih 30 sampai 35 orang. Sedangkan di prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan itu ada 3 kelas dengan jumlah mahasiswa yang sama. Kalau di agribisnis peternakan itu ada 1 kelas. Itu. kalau untuk fasilitasnya Kak dari Polbangtan Malang. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di Politeknik ini semuanya gratis mulai dari biaya makan, biaya pendidikan, biaya asrama, maupun biaya praktek. Seperti itu. Semua sudah ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Berarti kayak kantin gitu ada ya Kak di tempat-tempat kurikuler seperti itu. Nah, sebentar ini ada pertanyaan belum. Mungkin ada tambahan dari kakaknya atau yang mungkin karena saya gimana Kak? Seperti saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin Berarti kalau masih saya masih penasaran nih sama Polbangtan Malang. Berarti kalau ke semuanya Polbangtan itu seperti itu ya Kak? Atau mungkin ada yang beda nih misalkan di Polbangtan Yogyakarta atau di Polbangtan Malang, Polbangtan Kalimantan gitu? Apa ya sama seperti itu atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin saya diberi kesempatan untuk mengikuti Putra Putri Padi 2020 di mana saya juga di sana bertemu dengan salah satu rekan saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian yang ada di Bogor. Ternyata fasilitas maupun keseluruhan aktivitas yang dilakukan di Malang maupun di Bogor itu sama. Berarti keseluruhan dari Politeknik itu disamaratakan baik fasilitas maupun pendidikannya. Berarti setiap apa ada kunjungan atau kuliah umum seperti itu Kak kegiatannya? Sering, sering apalagi kalau ada misal kepala badan ataupun Pak Menteri yang biasanya langsung mencek asrama atau memberikan perkuliahan langsung di aula. Nah, lagi Kak, kalau untuk Kakak semester 4 ya Kak? Saya semester 8. Semester 8, maaf. Untuk selama Kakak kuliah di Polbangtan Malang itu kalau boleh tahu sedikit saja, bisa mengasih bocoran sedikit tentang berapa Kakak menghabiskan uang di Polbangtan Malang? Menghabiskan uang. Total SPP maksudnya. Kan saya itu hanya bayar 5 juta itu di awal masuk, setelah itu ya keseluruhan gratis. Mungkin ya orang tua cuma menambahkan. Halo Kak?
Halo kakak, Iya. bisa dilanjut. Bisa dilanjutkan kak? Bisa Septi. Jadi total keseluruhannya, Total keseluruhan mahasiswa ya berarti ya. ya tiap mahasiswa. Mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu kurang lebih satu angkatannya itu 200 orang. Jadi Ya. kalau 200 kali 4 sekitar 800 orang. Gitu. Oh iya, iya. Benar, Kak. Ya kalau untuk di Polbangtan sendiri nih Kak, berarti eh, ada beasiswa sendiri nih, misalkan ada biaya biaya mahasiswa untuk berprestasi atau misalkan ada pola pembibitan seperti itu Kak atau bagaimana? Kalau selama ini mahasiswa di Polbangtan Malang itu disamaratakan semua ya. Jadi kalau sudah mendapat beasiswa itu tidak ada tunjangan lagi seperti itu. Tunjangan lebih lagi untuk mahasiswa yang lainnya. Jadi semua disamaratakan seperti itu seperti. Oh berarti tidak ada beasiswa seperti itu Kak? Iya, karena semuanya sudah ditanggung di awal sampai akhir perkuliahan dan semua mahasiswa disamaratakan seperti itu. Nah, mungkin tambahan sedikit lagi untuk buat teman-teman yang pengen tahu tentang Polbangtan Malang bisa dilihat informasinya di mana Kak? Teman-teman yang ingin mendaftar di Polbangtan Malang bisa mendaftarkan dirinya atau men-searching informasi di pmb.pusdiktan.id. Di sana sudah terdapat banyak informasi dan beberapa form yang bisa diunduh untuk kelengkapan berkas pendaftaran. Bisa langsung juga ke IG-nya Polbangtan ya Kak? Iya, tapi lebih spesifiknya di website saja. Oh, Seperti itu. saja. Oh, ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin tahu sejauh mana tentang Polbangtan sendiri, bisa langsung ke websitenya Polbangtan tersebut ya Kak ya. Iya, Nah, betul. mungkin ada tambahan lagi. Mungkin ada tambahan tentang Polbangtan buat dari kakak Semua info insya Allah sudah dari saya sampaikan. dari oh baik Kak. Berarti kakak ini lagi apa sekarang? Istirahat atau bagaimana ya Kak? Apanya? Putus-putus. Sekarang kakak Sekarang saya sedang melakukan kajian. Saya sedang mencicil untuk alat dan bahan kajian dari saya ini. Jadi saya stay di sekitar kampus. Seperti itu. oh, berarti nggak pulang ya Kak selama pandemi ini Kak? Pulang sih kan rumah saya Blitar Malang itu hanya 3 jam. Jadi kan penelitian saya ini bekerja sama dengan PT Indolakto, di mana beberapa hari kemarin saya mengambil limbah di Indolakto dan sekarang saya sedang melakukan kajian seperti itu. Oh ya, berarti nggak ganggu ya Kak ini Kak? Enggak dong. Berarti santai ya Kak ini Kak, kakak ini. Ya, Di mana kakak ini di asrama atau di mana? saya ini di instalasi ternak ruminansia besar di kandang. Oh kok di kandang? Kenapa Iya. kok nggak di apa di asrama atau gimana Kak? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sedang Oh lagi mencicil kajian. lagi Oh kajian, jadi harus sama temen. ngejar waktu juga. Oh ya. Nah karena nah kan ini Kak karena waktu kita kan padat ya Kakak seperti lagi menyicil ujian dan takutnya ganggu Kakak juga. Terus saya dan Kakak mungkin ada agenda lagi gitu. Mungkin bisa langsung ngasih tips dan closing statement dari Kakak Mushafatul ya Iya. buat teman-teman yang pengen daftar di Polbangtan Malang gitu Kak. Buat teman-teman yang ingin daftar di Polbangtan Malang, sebaiknya
lebih detail mencari informasi maupun pengetahuan umum mengenai bidang yang akan kalian masuki, baik pertanian maupun peternakan, di mana nantinya kalian juga akan diuji pengetahuan melalui wawancara oleh para dosen yang setidaknya kalian mengetahui basic-basic dari pertanian maupun peternakan itu sendiri untuk menjadikan nilai tambah dari penilaian para dosen itu. Seperti itu. Kalau untuk kayak motivasi buat teman-teman nih dari kakak seperti apa? Nah, kita kan nggak tahu ya rezeki mungkin datangnya dari mana. Selagi ada kesempatan, sebaiknya dicoba apapun yang bisa dijadikan peluang, sebaiknya dicoba seperti itu. Ya, Mungkin kita nggak dan minat di sini, tapi kalau ditekuni mungkin bisa jadi ladang pahala dan ladang rezeki itu sendiri. Seperti itu. iya betul sekali karena gini ya kak, karena pada intinya itu sukses kan tidak dari kita kuliah di mana atau kesuksesan kan tidak harus dari tempatnya kita kuliah di mana gitu kan ya kak, Mm-mm. tapi seberapa manfaat kita kepada orang-orang atau masyarakat. Nah saya juga ingin menambahkan lagi tentang uh, kita juga harus yakin pada kemampuan kita karena insya Allah kalau kita yakin sama Allah bakalan dikasih apa yang kita inginkan seperti itu. Halo kak, masih Iya. kesambung? Ya karena kayaknya ini nggak ada pertanyaan, mungkin kalau karena oh iya ya, sudah kak? Oh, sudah. Mm-mm. Halo kakak? Iya. Iya, karena nggak ada pertanyaan, mungkin seperti yang saya jelaskan dari tadi, bahwa kalau ingin mengetahui informasi lanjut bisa langsung ke websitenya Polbangtan dan di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Polbangtan seperti penerimaannya, terus fasilitas dan prodi-prodinya serta biaya SPP seperti itu kak, biaya masuk mungkin. Iya, semua sudah dijelaskan di website itu tadi. Ini udah lengkap. Nah, mungkin Mm-mm. sampai sini dan untuk teman-teman tetap semangat dan terima kasih kepada Kakak Musa Fatul dan instansi dari Polbangtan Malang dan terima kasih teman-teman kepada teman-teman yang masih setia dan masih stay tune masih stay pada Bakar Rumun ke part 14 ini. Udah dulu ya, Kak. Ya. Terima kasih ya untuk waktunya dan sharingnya. Semoga bisa Ya, terima bertemu kasih di banyak. lain waktu. Mm-mm. Jangan kapok ya, Kak. Salam kenal juga dari saya. Maaf dari tadi soalnya itu habis hujan juga kan kendalanya sinyal mungkin. Iya, enggak apa-apa. Sebenarnya udah itu udah prepare dari Jam
susah. Susah banget Kak di sini sinyal. Maaf ya Kak. Nggak Maaf apa-apa juga sih. buat teman-teman. Kalau Kakak, Iya. Kakak mungkin bisa dilanjut kegiatannya lagi dan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak dari saya dan terima kasih juga buat Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung karena sudah memfasilitasi agar bisa sharing kepada Kakak Musaifatul dari Poltek Pol Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dan buat teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang sekolah kedinasan lainnya bisa dilihat di Instagram dan channel YouTube-nya Duta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung karena di situ masih banyak lagi bakar rumun sesi ke-15 dan sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa stay tune karena ada live lagi besok dan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Sama-sama, Sergi. Assalamualaikum, selamat malam Kakak. Waalaikumsalam. Besok Selamat ya Kak. malam. Tetap ikuti protokol kesehatan dan buat teman-teman juga tetap pakai masker, jaga jarak dan sering-sering mencuci tangan. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.